Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Raffi Ahmad menemui Muhammad Rizik Shihab. Raffi datang sebagai utusan khusus Presiden, bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Dengan kata lain, Raffi datang ke rumah Rizik bukan karena hubungan personal atau belajar agama atau bisnis. Ini adalah pertemuan serius. Nampaknya sih pemerintah Prabowo merasa perlu membangun hubungan persekutuan dengan Rizik Shihab. Tapi izinkan saya bertanya sekarang, buat apa? Karena dalam penilaian saya, Rizik tahun 2025 ini bukanlah Rizik yang bisa dipandang sebagai pemimpin umat seperti di masa lalu. Tentu dia masih penting, tapi bukan lagi seorang tokoh yang bisa mengarahkan umat Islam dalam kehidupan kita sebagai bangsa. Nggak banyak informasi tentang apa yang dibicarakan Raffi dan Rizik bisa kita dengar. Kita hanya dapat sedikit informasi dari postingan singkat Raffi di Instagramnya. Dari paparannya, pertemuan itu sih kayaknya berlangsung positif. Kata Raffi, mereka berdiskusi mengenai pembinaan generasi muda Islami, rumah ibadah, serta menjadikan generasi muda sebagai pelopor untuk memperkuat toleransi serta menjaga persatuan. Menurut Raffi, dia datang dengan mengikuti arahan Presiden Prabowo agar mereka menjaga keharmonisan antar umat beragama. Kalau dibaca dari situ sih, ini tentu pertemuan yang konstruktif. Tapi saya meragukan bahwa tujuan pertemuan itu adalah memang untuk membangun pembinaan generasi muda dalam skema pembangunan keharmonisan persatuan. Saya duga Prabowo memang sedang berusaha menjajaki kemungkinan untuk membangun hubungan baik dengan semua pihak yang berpotensi menimbulkan konflik. Prabowo mungkin berharap tak ada perpecahan berarti terjadi di masa pemerintahannya sampai setidaknya 2029 nanti. Itu tentu harus dihargai. Tapi kalau tujuan membangun persekutuan ini adalah dalam rangka membangun dukungan umat Islam, saya tidak melihat ini sebagai sebuah persekutuan yang strategis. Rizik itu bukan lagi imam Islam, bahkan juga bukan imam Islam garis keras. Kita misalnya bisa melihat acara reuni aksi 212 pada Desember tahun 2024 lalu. Ini adalah kali pertama Rizik tampil kembali di depan massa pendukungnya untuk memperingati aksi 212. Tapi acaranya sama sekali tidak bergemuruh. Yang datang ribuan orang, tapi tidak mencapai 15.000 seperti yang semula diharapkan panitia. Ini tentu adalah bukti yang kontras dengan apa yang terjadi pada 2016 yang lalu. Aksi 212 pada Desember 2016 adalah sebuah pertunjukan kekuatan massa Islam yang jelas menggetarkan. Ada ratusan ribu orang yang secara sukarela datang, bukan hanya dari Jakarta, tapi juga dari banyak kota lain di Jawa Barat. Sedangkan reuni aksi 212 pada Desember 2024 nampak sebagai pertunjukan seadanya. Jadi Rizik bukan lagi imam dengan I besar. Dia hanya pemuka agama sebagaimana banyak pemuka agama lainnya. Tapi yang lebih penting lagi di luar soal skala gerakan, Rizik nampaknya tetap tidak berubah dari kepercayaannya di masa lalu. Secara ideologis dia itu tetap anti demokrasi. Secara ideologis dia itu tetap anti negara kesatuan Republik Indonesia. Secara ideologis dia anti hak asasi manusia. Apa yang disampaikannya dalam reuni 212 itu menunjukkan dia tetap percaya pada ideologi bermasalah itu. Dalam pidatonya dia menunjukkan kembali siapa dia sebenarnya. Dia memang memuji-muji Prabowo, tapi dia mengecam Jokowi dan Gibran. Dia bahkan menyerukan agar Jokowi dan Gibran diseret ke pengadilan. Dan juga yang sangat penting, secara jelas, Rizik masih bermimpi untuk mengislamkan Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Secara tegas dia mengatakan bahwa seluruh umat Islam harus selalu memiliki keyakinan bahwa ayat suci Al-Quran berada selalu di atas konstitusi. Rizik juga mengingatkan bahwa aksi 212 yang diperingati itu adalah aksi untuk menegakkan ayat suci. Karena itu pemerintah harus sangat berhati-hati dengan sang mantan ketua FPI ini. Dalam hal ini, kalau memang Raffi yang ditugaskan untuk menjadi mitra Rizik, dia harus belajar banyak tentang sang Dr. Rizik ini.
Saya duga sih Raffi tidak cukup tahu siapa Rizik. Karena itu Raffi perlu diberi pelajaran terlebih dahulu. Rizik adalah contoh pemimpin agama yang buruk. Dia itu pernah lari ke Saudi selama 3 tahun. Dan alasan pelariannya tidak terkait dengan perjuangan agama dan politik. Dia ketika itu lari agar terhindar dari proses penyelidikan dugaan skandal seks dengan Firza Hussein. Sebelum melarikan diri, dia memimpin gerakan umat Islam untuk membatalkan pencalonan Ahok menjadi gubernur DKI. Disebut sebagai gerakan 212, gerakan tersebut menciptakan ketegangan dan perpecahan luar biasa berbasis agama dan ras di Jakarta. Ahok ditolak karena dia Tionghoa dan dia Kristen. Aksi tersebut sukses mencapai tujuan. Ahok dipenjara dan Anies Baswedan memang menjadi gubernur DKI. Yang penting diketahui Raffi bukanlah soal Rizik mengalahkan Ahok, tapi bagaimana dia mempolitisasi agama dan ras untuk kepentingan politiknya. Raffi kan mengatakan dia dan Rizik berdiskusi untuk menjadikan generasi muda sebagai pelopor untuk memperkuat toleransi serta menjaga persatuan. Raffi kan bilang dia datang dengan mengikuti arahan Presiden Prabowo agar mereka menjaga keharmonisan antar umat beragama. Pertanyaan besarnya, bisakah Raffi bekerja sama soal toleransi, persatuan, keharmonisan dengan seorang pemuka agama yang masih percaya bahwa Indonesia harus dijadikan negara Islam? Pada September tahun lalu, Rizik juga menyerukan agar Indonesia berubah menjadi negara tanpa partai politik. Menurutnya partai politik menghancurkan Indonesia. Karena itu, kata Rizik, partai-partai yang ada dibubarkan saja. Yang maju menjadi para anggota parlemen, kata Rizik, adalah orang-orang independen yang dipilih langsung oleh masyarakat. Rizik bukan hanya bicara soal pembubaran partai, dia juga bicara tentang perlunya kehadiran partai yang memperjuangkan syariat Islam. Menurut Rizik, andai kata negara tanpa partai saat ini belum bisa dijalankan, paling tidak saat ini kita bisa kerucutkan partai-partai menjadi hanya 2 partai besar. Pertama, partai yang mendukung syariat Islam. Kedua, partai yang tidak mendukung syariat Islam. Ya begitulah Rizik. Pemikiran Rizik ini sungguh-sungguh bermasalah. Kalau Raffi merasa perlu bekerja sama untuk mengembangkan kedewasaan kaum muda Indonesia, Raffi punya teman yang sungguh membahayakan. Dan Rizik jelas masih memiliki naluri haus darah yang sangat masih terjaga. Pada September lalu itu, Rizik juga menyerukan umat Islam untuk menghadapi apa yang disebut pasukan berani mati bela Jokowi yang dikabarkan pada 22 September itu akan menggelar aksi kekuatan di Tugu Proklamasi Jakarta. Pasukan berani mati ini sendiri sebenarnya cuma bualan atau kabar bohong yang nampaknya dengan sengaja diedarkan untuk menjatuhkan nama Jokowi. Mereka yang berusaha melacak keberadaan pasukan tersebut gagal menemukannya di mana-mana. Tapi bagi Rizik, ini dimanfaatkan baginya untuk memobilisasi kelompok-kelompok Islam garis keras untuk melawan kubu Jokowi. Untuk menghadapi pasukan pembela Jokowi, Rizik memerintahkan umat Islam untuk waspada, siaga 1. Rizik meminta para jawara menyiapkan Laskar Islam, Persaudaraan 212, FPI. Dia bahkan meminta umat Islam agar mengasah golok yang tajam. Orang semacam inikah yang hendak dihormati sebagai pemimpin umat Islam? Seperti saya katakan, Raffi dan pemerintah harus berhati-hati. Bahkan lebih dari itu, saya berharap pemerintah Prabowo mengabaikan saja upaya menempatkan Rizik Syihab dan kubunya sebagai mitra strategis utama umat Islam. Kecuali dia bisa membuktikan dia sudah bertobat, Rizik tidak perlu diterima sebagai sahabat. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia bisa selamat.